Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Pemirsa, meski di akhir pekan, mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari zaman Socrates, Mahkamah Konstitusi itu dibekali oleh prinsip judicial activism. Dia mesti aktif membongkar kasus itu, bukan sekedar jadi loket. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. Secara ideal, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi pada dasarnya lahir sebagai alat penafsiran konstitusional untuk menafsirkan undang-undang agar tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, bukan sebagai alat pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga keseimbangan hukum tanpa membatalkan norma yang diuji dan menghindari kekosongan hukum yang bisa merugikan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menggunakan putusan bersyarat ini ketika suatu pasal masih diperlukan. Akan tetapi hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional jika diterapkan secara serampangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional berupa syarat tertentu agar pasal tersebut tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara seperti kesetaraan dan keadilan. Dalam teori legislasi, putusan bersyarat ini masih sah selama Mahkamah Konstitusi hanya membatasi norma, bukan membentuk norma. Dan Mahkamah Konstitusi tetap berposisi sebagai negatif legislator, yaitu mengoreksi dan mengendalikan, bukan sebagai membentuk hukum. Putusan bersyarat ini seperti penghubung antara konstitusi dan undang-undang yang dimana menjaga stabilitas sistem hukum Indonesia. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 strip 22 garis miring PUU strip 4 Romawi garis miring 2006 tentang pengujian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait tipikor, yang dimana Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan lembaga tipikor melainkan memerintahkan untuk membentuk undang-undang baru. Hal ini relevan karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan sistem peradilan tindak pidana korupsi, melainkan menafsirkan ulang dengan syarat agar tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan norma pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang inkonstitusional bersyarat dalam putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi, memang MK terjadi dilema antara bagaimana menegakkan keadilan substantif dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam menjaga prosedural demokrasi. Nah, pada dalam hal ini saya mengutip putusan MK nomor 91 PUU strip 18 tahun 2020, yaitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini MK itu memutuskan inkonstitusional bersyarat, yaitu pada intinya MK memutuskan undang-undang ini bertentangan dengan norma hukum sehingga inkonstitusional, tapi MK memberikan tenggat waktu dalam masa 2 tahun. Nah, ini menjadi kontroversial. Bagaimana sejatinya ketika undang-undang itu diuji, ketika bertentangan dengan undang-undang dasar atau bertentangan dengan norma-norma, maka harus dibatalkan. Tetapi MK tidak membatalkan putusan ini. MK memberikan tenggat waktu 2 tahun untuk bagaimana DPR membuat ataupun membuat undang-undangnya. Nah, dalam hal ini terjadi permasalahan. MK itu seharusnya tidak boleh
memberikan prosedural pada DPR harus membuat undang-undangnya seperti ini. Tapi MK hanya bisa menguji undang-undang itu, tidak bisa memberikan norma baru ataupun mekanisme baru kepada DPR. Nah, ini menjadi sebuah dilema. Bagaimana MK ini seharusnya menguji undang-undang tapi dia malah memberikan opsi untuk mekanismenya seperti apa, lalu DPR itu seperti apa. Nah, ini menjadi positif legislator, bukan lagi negatif legislator. Yang seharusnya MK itu adalah negatif legislator, dia tidak boleh membuat undang-undang, tidak boleh menambahkan frasa dalam undang-undang, ataupun tidak boleh memberikan mekanisme dalam pembentukan undang-undang. Itu adalah tugas Presiden dan tugas DPR dan tugas Presiden, dan pastinya untuk bersama partisipasi publik. Sedangkan MK ini adalah 9 hakim dan dalam pembentukannya itu tidak melibatkan partisipasi publik. Padahal undang-undang ini berlaku umum. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Bagaimana MK ini mengalami dilema, kalaulah seandainya undang-undang ini dibatalkan, akan terjadi kekosongan hukum. Tapi ketika dia ingin menambahkan frasa baru, nah ini dituduh membuat undang-undang. Nah, MK ini sedang dilema bagaimana dia melihat kondisi legislator di Indonesia ini. Memang kalau misalnya dia menyuruh DPR untuk merevisi atau membuat undang-undang baru, itu sangat lama, kadang-kadang tidak direspon pula sama DPR, sehingga dia malah sehingga dia berinisiatif untuk menambahkan frasa dalam undang-undang tersebut. Memang ini menjadi dilema, tapi sebenarnya dalam demokrasi kita semuanya ada wewenangnya masing-masing. MK punya wewenangnya hanya untuk menguji undang-undang, DPR yang membuat bersama Presiden untuk mengesahkannya dan partisipasi publik. Nah, ini jadi solusi dari saya, MK harus tetap dalam standing posisinya sebagai penguji undang-undang. Dia tidak boleh menambahkan frasa baru ataupun menyampaikan mekanisme baru dalam pembentukan undang-undangnya. Walaupun kita lihat di negara kita kalau ada kekurangan dalam DPR dan lain sebagainya, tetap seharusnya lembaga negara berjalan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sekian. Dalam negara hukum demokrasi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Artinya sejak dibacakan putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lanjut dan wajib dipatuhi oleh semua pihak, baik lembaga negara maupun warga negara. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kewenangan antar lembaga. Namun demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat dan kritik. Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi diperbolehkan, asalkan disampaikan secara ilmiah, etis, dan tidak merendahkan martabat hakim atau melemahkan Mahkamah Konstitusi. Kritik yang menghasut, mengancam, atau mendelegitimasi lembaga peradilan justru bertentangan dengan prinsip negara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU strip 8/2010 tentang status anak di luar perkawinan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menafsirkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang bisa dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Berdasarkan putusan MK tersebut, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat bukti lainnya menurut hukum. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga negara wajib menyesuaikan kebijakan dan praktik hukum perdata setelah putusan ini dibacakan. Meskipun banyak menuai kritik dari berbagai kelompok, terutama yang menilai bahwa putusan ini bertentangan dengan norma agama, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tetap harus dilaksanakan sebagai wujud supremasi konstitusi. Kritik terhadap putusan ini sah dalam ruang akademik dan diskursus.
publik. Namun, penolakan yang mengarah pada pengingkaran putusan atau delegitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Sekian dari saya, terima kasih. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi khususnya dalam menguji undang-undang agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, konsistensi penafsiran konstitusi menjadi hal yang sangat penting. Konsistensi ini diperlukan agar putusan Mahkamah Konstitusi tidak saling bertentangan dan mampu memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat. Konsistensi bukan berarti Mahkamah Konstitusi yang bersifat kaku. Penafsiran konstitusi tetap bisa berkembang mengikuti dinamika masyarakat, selama didukung dengan alasan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan pengujian undang-undang merupakan proses konstitusional yang biasa dilakukan. Total 8 permohonan uji materi terhadap KUHP baru tercatat masuk ke MK. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan MK siap menindaklanjuti setiap permohonan pengujian undang-undang yang masuk. Menurutnya pengajuan uji materi merupakan hak konstitusional warga negara dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 penguji undang-undang strip 17/2019 tentang pembatasan hak dipilih mantan narapidana. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menguji pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pilkada yang membatasi hak dipilih bagi mantan narapidana. Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa mantan narapidana dapat kembali mencalonkan diri setelah masa tunggu tertentu, misalnya 5 tahun. Putusan ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak politik secara konstitusional dan memberi konsistensi interpretatif, yakni bahwa hak dipilih merupakan hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi secara proporsional dan sesuai tujuan pembatasan normatif. Mahkamah Konstitusi, penjaga Undang-Undang Dasar atau hakim moral. Mahkamah Konstitusi, uji undang-undang, sengketa pemilu, tugas hukum murni. Versi, putusan batas usia capres dianggap campur moral, bukan teks Undang-Undang Dasar. Kasus zina pun picu debat agama versus privasi. Menurut Undang-Undang Dasar kita, putusan Mahkamah Konstitusi bersikap final dan kalau final mengikat karena tidak bisa dikoreksi. 1000 orang mengatakan putusan itu salah, putusan itu tidak bisa disalahkan hanya karena dengan pernyataan 1000 orang itu. Putusan itu hanya bisa dibatalkan dengan putusan lagi. Begitu hukumnya. Putusan harus seimbang, setia konstitusi tapi relevan zaman, bukan pengadil moral, melainkan penjaga hukum tertinggi. Pro, adaptasi zaman. Kontra, subjektif, berisiko politik. Mahkamah Konstitusi harus tetap pengadil hukum, bukan penafsir moral. Saya akan membahas tentang putusan MK, yaitu menjaga konstitusi atau mengubah arah kebijakan. Dari sudut pandang saya, Mahkamah Konstitusi secara normatif dirancang sebagai negatif legislator, yaitu lembaga yang tugas utamanya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan menyingkirkan norma yang inkonstitusional. Dalam desain ini, MK tidak diberi mandat untuk merumuskan kebijakan baru, melainkan menjaga agar proses politik legislasi tetap berada dalam indikator konstitusi. Namun dalam praktiknya sejumlah Mahkamah Konstitusi justru menunjukkan pergeseran peran dari menjaga konstitusi menuju aktor yang secara nyata mempengaruhi bahkan mengubah arah kebijakan negara itu sendiri. Saya tidak menafsirkan bahwa setiap putusan MK hampir selalu bertampak pada kebijakan. Itu konsekuensi logis dari judicial review. Namun dampak kebijakan berbeda dengan perbentukan kebijakan. Ketika MK menyatakan suatu norma inkonstitusional, Mahkamah sedang menegakkan UUD 1945. Tetapi
ketika MK mulai merumuskan desain normatif secara detail, problem konstitusional mulai muncul. Sebagai asumsi dasar yang sering diterima tanpa kritik adalah bahwa setiap putusan MK pasti identik dengan perlindungan konstitusi. Asumsi ini problematik. Konstitusionalitas tidak selalu identik dengan netralitas kebijakan. Tafsir konstitusi terutama terhadap norma yang bersifat terbuka selalu mengandung pilihan nilai. Ketika MK memilih suatu tafsir tertentu, itu ia tidak hanya menegakkan konstitusi tetapi sekaligus menutup kemungkinan kebijakan alternatif yang sebenarnya masih konstitusional. Kalau kita secara harfiah mengakui keputusan putusan MK nomor 005 PUU 4/2006 bukan 2005, memang tegas dinyatakan di situ bahwa ketentuan yang menyatakan Komisi Yudisial berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai contohnya yaitu putusan MK nomor 005 PUU IV 2006 mengenai komisi yudisial. Dalam putusan ini, MK membatasi kewenangan KY dalam mengawasi hakim konstitusi dan hakim agung dengan argumentasi independensi kekuasaan kehakiman. Secara formal, putusan ini diklaim sebagai upaya menjaga prinsip judicial independensi, namun secara substantif putusan tersebut mengubah arsitektur kebijakan pengawasan hakim yang sebelumnya dirancang pembentuk undang-undang sebagai mekanisme checks and balance. Pasca reformasi, MK tidak sekedar membatalkan norma, tapi menetapkan desain baru. Perubahan norma ini tidak lahir dari proses politik di DPR, melainkan dari penafsiran yudisial yang berdampak luas dan sistematik. Kasus yang lebih muntakhir dan kontroversial adalah putusan MK nomor 90 PUU XI 2003 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden. MK memperkenalkan pengecualian baru basis pengalaman sebagai kepala daerah, padahal norma tersebut tidak pernah dirumuskan dalam undang-undang. Argumen konstitusional yang digunakan soal hak negara dalam untuk dipilih tidak dengan sendirinya mengharuskan pengecualian yang sangat signifikan. Di sini kritik menjadi tajam. MK tidak hanya menafsirkan norma, tetapi menciptakan norma baru yang secara langsung mengubah arah kebijakan elektoral dan konfigurasi kompetisi politik nasional. Sebelumnya Gibran kehalang syarat usia yang belum cukup, sekarang udah bisa gas nyalon jadi cawapres. Kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat cawapres-cawapres yang diajukan pemuda Solo, Almas Saki Biru. Mulai sekarang buat maju pilpres usia minimalnya emang tetap 40 tahun. Tapi kalau udah pernah jadi kepala daerah, buat yang usianya di bawah 40 tahun juga bisa maju. Sulit membingkai putusan ini semata-mata sebagai penjaga konstitusi tanpa mengakui unsur judicial policy making yang kuat. Seorang skeptis yang cerdas akan bertanya, jika setiap kebijakan yang dianggap adil atau progresif dapat dibenarkan atas nama konstitusi, lalu apa fungsi demokrasi legislasi? Apakah MK berhak menggantikan pertimbangan politik DPR dengan pertimbangan yudisial yang tidak dipilih langsung oleh rakyat? Pertanyaan ini bukan serangan terhadap MK, melainkan peringatan terhadap bahaya yudisial yang tidak terkendali. Perspektif alternatif melihat bahwa problemnya bukan pada aktivisme yudisial itu sendiri, melainkan ketiadaan batas metodologi yang konsisten. MK
jarang secara eksplisit menjelaskan kapan ia bertindak sebagai negatif legislator dan kapan ia merasa sah menjadi positif legislator. Akibatnya putusan-putusan MK beresiko dipersepsikan selektif, kontekstual, bahkan politis. Demikian pertanyaan menjaga konstitusi atau mengubah arah kebijakan bukanlah diotonomi sederhana. Putusan MK selalu berada di antara dua kutub tersebut. Namun semakin jauh MK masuk wilayah perumusan kebijakan konkret, semakin besar tuntutan agar MK bersikap transparan secara metodologis, konsisten secara argumentatif, dan rendah hati secara institusional. Tanpa itu MK berisiko berubah dari the guardian of the konstitusi menjadi the included policymaker. Sebuah peran secara konstitusional justru patut dipersoalkan. Sekian dari saya, terima kasih.